17 pergi. Aku harus bagaimana? Tidak ada satupun taksi yang mau melewati villa ini. Apa aku harus berjalan keluar diam-diam? Benak Alea. Ia pun berganti pakaian, dengan memakai jeans dan sweater hitam. Lengkap dengan topi dan masker. Ia berlalu dengan tas kecil selempangnya. Lalu memikirkan cara keluar diam-diam. Maaf, Theo, aku tidak akan pernah menjadi wanita pria. Jika hal tadi terjadi, jika hal tadi aku biarkan, aku pasti akan bergantung pada pria. Hal yang sama seperti aku akan mudah dibuang begitu saja. Bukankah takdirku menikah hanya sebuah formalitas? Di luar Alea telah keluar dari villa Theo. Ia telah berjalan selama 20 menit, tapi tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Hingga di mana petir dan hujan tiba saja dengan lebat turun begitu saja. Alea cukup lelah berlari, ia mencari tempat berteduh. Namun, ia tak sengaja menunggu di sebuah halte sepi. Hingga di mana ia menunggu hujan reda hampir 10 menit lebih, tapi tak kunjung reda. Langit pun semakin gelap, cuaca angin semakin menderu dengan percikan yang membasahi wajah dan tubuh Alea. Duh, kalau kayak gini cuacanya, gimana aku bisa kunjungi Mama Riris di rumah sakit? Benak. Rasa khawatirnya, ia menoleh di mana, Alea dikejutkan dengan 3 pria yang datang di depannya. "Siapa kamu?" teriak Alea, mencari ranting untuk mengimbangi. Hahaha, hanya tawa seram, membuat Alea berdiri dan berlari pergi begitu saja. Tak sadar Alea menjatuhkan ponselnya dan ia ditarik oleh seorang pria bertubuh besar. Sementara Theo mencari Alea di kamar. Setelah mandi ia mengingat baju ganti yang baru saja ia beli. Namun tak sengaja, ia menghubungi Alea. Tapi tidak ada satupun jawaban dari Alea saat ini. Kemana dia? Theo menatap lokasi Alea. Ia begitu terkejut saat lokasi Alea tidak di villanya. Theo berteriak dan memanggil seluruh pengawalnya. Ia meminta untuk mencari Alea meskipun badai dan hujan yang sedang turun saat ini. "Pergi, cari sampai ketemu. Kalian sangat bodoh," teriaknya. Teriakan Theo bergema, karena penjagaan di villanya minim kepekaan. Theo takut, Alea keluar karena lokasi villanya amat sepi dan jauh dari jalur angkutan, maka dari itu ia kilat mencari jas hujan dan payung untuk terjun mencari langsung. Sementara di tempat gelap, baju Alea basah begitu saja. Salah satu kakinya diseret, sementara 2 pria tertawa telah membuka sesuatu untuk diperlihatkan pada Alea yang menangis. Ia sempat melawan dengan ranting, tapi apa daya mereka bertiga dan membuat Alea terhimpit keadaan. "Jangan lakukan itu, aku mohon. Lepaskan aku, kalian mau apa tapi jangan lakukan itu," tangis gemetar. "Malam di tempat ini, kamu adalah makanan kami, hahaha. Tenang saja, hanya sebentar," bisik. "Ah, tolong!" Alea menggigit salah satu tangan pria, berteriak sekencang mungkin. Berharap ada seseorang yang menolongnya. "Hujan besar," berteriak pun bodoh. "Hei cantik," bisik pria satunya menahan sakit karena gigitan. Bruwaf. Pergelutan tiba saja dari belakang, membuat Alea terdiam. Setelah seseorang datang, diikuti beberapa pengawal. "Theo, apakah kau datang?" ringis Alea, tubuhnya sudah kedinginan dan ia pingsan begitu saja. Asteris. "Rumah sakit, jangan pergi. Aku takut," pinta Alea. Theo merasa menyesal membuat Alea tertekan kala insiden itu. Untung saja ia cepat tiba, jika tidak ia akan merasa bersalah. Jika Alea ternodai, ia akan menjadi pria yang bodoh. Tubuh Alea sedikit memar di pergelangan kaki, pria itu memukul Alea dengan ranting besar. Sehingga ia tak bisa lari, ia mengingat saat Alea berteriak minta tolong. "Tenanglah, aku tidak akan pergi Alea," bisiknya lembut, lalu berdiri menemui dokter. Theo berbicara pada dokter tentang keadaan istrinya itu. Hanya luka memar pukulan saja, di kaki dan wajahnya. Tak ada luka apapun pada reaksi organ lainnya. Hanya saja kaki pergelangan sedikit retak, sehingga istrimu harus dirawat beberapa hari di rumah sakit, ujar Dr. Franz sekaligus sahabat Theo.
Thanks Franz. Pernikahan yang baru terjadi beberapa jam. Theo terpaksa menunggu Alea yang terbaring. Trauma akan kejadian semalam membuat Alea bermimpi dan berteriak. Ia sadar jika Alea tak bisa sendiri untuk saat ini. Erik, handle kantor beberapa hari ke depan. Baik bos. Jangan pergi, jangan pergi. Tolong aku, tolong aku. Alea membuka matanya, lalu ia berteriak. Hingga ia terkejut akan Theo yang memeluk erat tangannya. Alea sedikit menarik tangannya, lalu ia menatap Theo yang kala itu juga masih ada dokter dengan sebuah benda kertas besar kaku, seolah menjelaskan. Hei, kamu sudah bangun. Maaf, aku minta maaf, sudah pergi tanpa izinmu. It's okay. Jangan nangis, jangan lakukan itu lagi ya. Senyum Theo, menghapus air mata Alea. Alea kembali menangis, ingin rasanya ia berteriak. Ingin rasanya ia tegar, tapi air mata itu tiba saja membasahi di pipinya begitu saja. Aku tidak ingin di rumah sakit. Aku mohon, aku janji padamu. Aku tidak akan keluar tanpa izin. Theo melirik, ia tak tega juga. Tapi mengingat ia bisa bekerja di rumah adalah suasana paling nyaman. Ia langsung meminta Dr. Franz mengurus rawat jalan. Franz, aku minta pulang saja. Tapi Theo, itu akan, ucap dokter terhenti, yang kala itu masih memeriksa hasil scan tulang kaki Alea, masih menjelaskan pada Theo saat itu. Tapi mata Theo lebih tajam daripada peringatan dokter. Dan tiba saja Alea siuman, sehingga Franz melihat adegan drama romans beberapa detik. Kau harus jadi dokter 24 jam. Kirim suster ke rumahku. Mudahkan, titah Theo berdiri. Franz yang notabene hanya seorang dokter, ia tak bisa menahan sahabatnya itu. Hanya menghela nafas sebagai dokter turun-temurun dari keluarga ternama. Dasar Theo gila. Jika sudah kemauan, membahayakan pasien. Sudah pasti mengancam akan mutasi izinku sebagai dokter ke tempat terpencil, lirih Franz, diiringi gelak tahan tawa Erik dari ujung tirai, yang melihat kebodohan atau kebucinan Theo saat ini. Kau jangan tertawa, aku yakin nasibmu juga menyedihkan kan? Bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Bisik Franz, pada Erik yang langsung membeku. Alea menatap apartemen luks. Jauh dari kota terpencil villa yang ia ingat. Hingga di mana letak lokasi tempat tinggal saat ini. Lebih dekat dengan kantornya bekerja. Namun meski begitu, ia tak akan pergi begitu saja tanpa izin. Alea sangat berterima kasih karena saat kakinya dipukul 3 kali, saat 3 pria itu membuka pakaian hampir bulat Theo berhasil datang tepat waktu. Alea menutupi wajahnya di kamar. Ia merasa malu menatap pria yang datang ke arahnya saat ini. Bahkan kakinya saja diperban, sehingga ia bisa bergerak dengan kursi roda elektrik. Perjalanan dari rumah sakit sangat memakan waktu yang lama. Ia juga melihat Theo yang sedikit lelah. Theo kini mengangkat Alea ke ranjang kasur, dengan posisi bantal yang tinggi. Theo, terima kasih, aku janji akan menurut, dan tidak pergi begitu saja. Apa? Aku akan menjawab, sambil mengaduk sup buatannya. Theo meniup sup dan menyuapi Alea dengan lembut. Perhatian itu membuat Alea sadar, tidak semua pria disamaratakan seperti Mas Haris. Perlahan Alea membuka mulut, mengunyah dan sup itu terasa enak. Hingga ia lupa akan menanyakan sesuatu. Harusnya aku yang menyiapkan. Maaf aku menyusahkanmu. Sudah seharusnya bukan. Ayo buka mulutmu, habiskan sup ayam kampung ini. Semua agar kakimu cepat sembuh dan kuat. Setelah semua selesai, kita kontrol akan sakitmu yang telah lama tidak kamu cek. Aku sudah mempunyai janji, Dr. Adrian Tandia terkenal dan aku yakin, luka bekas di kandunganmu yang retak bisa sembuh total. Kenapa kamu baik sekali? Bukankah kita pura-pura? Tanya Alea. Theo diam tak menjawab, baginya membuang waktu jika ia berterus terang. Ia hanya bisa menjawabnya dengan segala sikap, agar Alea sadar, jika ia benar tulus dan ingin menghapus luka nama Haris musuhnya di hati Alea wanitanya kini. Kalau begitu kenapa kamu kabur? Aku.
Aku saat itu hanya ingin ke rumah sakit. Astaga, teriak Alea, membuat Theo terkejut. Kenapa? Ada yang tertinggal barangmu? Bukan. Aku harusnya menjenguk Mama Riris. Dokter Selin memintaku, karena kondisinya. Alea sedikit terdiam. Kala Theo menyentil keningnya lagi dan lagi. TIING, dasar bodoh, bukan memikirkan dirimu lebih dulu. Malah mengkhawatirkan yang lain. Bagus saja, kamu membawa ponsel. Jika tidak, tahu kenapa? Jika tidak aku tidak bisa memesan taksi, balas Alea. TLIING, bodoh, menyentil kening. Sakit, ucap Alea. Jika tidak, mana bisa aku temukan dirimu kemarin malam, tutur Theo. Alea sedikit terdiam, lalu ia sadar jika ponselnya ditaruh GPS. Meski sedikit risih, tapi ia cukup mengerti di saat mendesak seperti kejadian semalam. Bagaimana? Apa kamu ternodai? Tanya Theo dengan enteng. Kau benar pria jahat. Bagaimana bisa bicara dan bertanya dengan terang-terangan? Lalu aku harus bertanya apa? Theo menatap, Alea pun menunduk. Sudah habis. Bagus, istirahatlah, jangan lagi banyak bergerak. Jika perlu sesuatu, panggil aku. Ponsel aku letakkan di sana, jangan lagi pikirkan Mama Riris, beliau sudah ditangani orangku dan satu perawat di sana untuk berjaga. Theo menaruh ponsel. Ia mematikan lampu dan keluar begitu saja dari kamar. Setelah menyelimuti Alea, Alea sedikit tersenyum. Tapi ia ingat akan perjanjian pernikahan pura-pura. Alea pun sedikit miring, ia membuka ponselnya sekedar mencari berita terkini. Agar ia bisa mengantuk dan terlelap tidur. Hingga malam tiba, Theo melirik jam sudah pukul 11 malam. Ia mengambil piyama tidur, menaruh kacamata di nakas lemari. Setelah bekerja di meja kerja, yang letaknya di samping kasur king size, terlihat jelas Alea sesekali menatapnya meski berada di kasur empuk, sementara pandangan Theo fokus pada laptopnya beberapa saat. Menatap Alea yang mungkin terlelap tidur. Hingga di mana, ia mendengar sesuatu suara. Ya, suara gemuruh Alea yang sedang bermimpi. Theo yang masih mengenakan celana tidur panjang dan singlet. Ia mendekat ke arah Alea. Alea benar saja bermimpi, ia menyalakan satu lampu tidur di kamarnya. Lalu menatap jelas kening Alea yang berkeringat. Theo ingin mengambil tisu, tapi benar saja. Keningnya sangat basah, mengelap dengan lembut. Namun tangannya terjerat oleh tangan Alea dengan sangat kencang. Theo ingin melepas, hingga di mana Alea berteriak dan kembali berteriak. AAAAAAKGH. Teriakan Alea membuat matanya sedikit takut. Alea menoleh dan memeluk Theo dengan kilat. Entah dalam alam bawah sadarnya, ia meminta Theo tak meninggalkannya dan tidur di kamar lain. Alea, bangun, jangan seperti ini. Theo menatap Alea yang tertidur kembali, namun masih memegang erat tangannya. Hingga di mana ia tidur satu ranjang. Karena lelahnya pekerjaan, Theo ikut tidur dan bersandar dalam satu kasur king size. Theo sangat tak bisa tidur, jauh dari keinginannya ingin menyentuh Alea. Namun kondisi yang tidak tepat, seolah Alea yang saat ini, di mana ia bisa merasakan tidur dalam dekapan wanita yang ia cinta dan ia cari selama ini. Wanita yang membuatnya jatuh dan mengenal arti banyak cerita. Ia sengaja membuat parasnya seolah tua, agar bisa menemukan wanita yang ia cari selama ini. Hingga di mana ia bertemu kali di klub, karyawan paman Venzo milik salah satu paman Cio Ibrahim yang sering ia pakai, dalam mengenalkan dirinya pada Alea begitu saja. Theo mencari data Alea Trihapsari, dengan bantuan dan diyakini sang papa. Akhirnya ia mencukur segala penampilan aslinya, agar Alea bisa melihat jika ia tidak menikahinya secara pura-pura. Theo takut jika berterus terang, Alea akan menolak dan masih mempertahankan Haris yang masih ada di dalam hatinya saat ini. Sehingga pernikahan pura-pura yang ia katakan, hanya alibi agar Alea tidak lagi disakiti Haris dan istri barunya itu yang aktif di sosial media. Theo pun yakin, jika Alea selama ini sakit tapi tidak pernah mengecek kondisi aslinya. Terus terang,
Tidak ada yang namanya pernikahan tanpa kehadiran anak untuk mewarnai hidupnya, tapi jika itu menyangkut keselamatan istrinya kelak, Theo akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Alea. Kasih sayang cintanya tulus dan benar ada hingga nafas akhir. Semoga nama Haris, kamu buang dan melupakan semuanya Alea, batin Theo, yang membelai rambut istrinya itu.